Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam nama budaya, salam sejahtera bagi kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Rosi Rachma Kemala. Di sini saya biasa dipanggil Rosi, di mana di sini saya sebagai perwakilan dari UKS. Jadi di sini saya mendapatkan tugas yaitu mereview materi dan juga case yang telah diberikan oleh panitia, yang dimana nantinya harus dihubungkan atau bagaimana implementasi dengan materi yang telah disampaikan oleh 3 pemateri yang telah saya ikuti tadi. Jadi untuk review case-nya ada seorang bernama Adi, di mana Adi ini merupakan anggota Hubli BEM, di mana 5 bulan lagi BEM tersebut akan mengadakan sebuah acara, dan acaranya tersebut adalah webinar Hari Kesnas atau Hari Kesehatan Nasional yang diadakan secara daring, di mana Adi di sini akan mengikuti sebuah webinar, maksudnya kepanitiaan webinar, dan berada pada Koormas. Nah, tugas sebagai koor di sini adalah membagikan tugas kepada seluruh panitia yang berada pada Sinmas dan untuk seluruh anggotanya. Dan dalam rangkaian persiapan, Adi akan mengadakan rapat dengan seluruh anggota humasnya, dan juga tugas Adi adalah menghubungi Kemenkes sebagai seorang pembicara nantinya. Lalu pada hari Senin, Adi akan mendatangi ke kantor Kemenkes dan berhubungan langsung dengan pemateri yang bersangkutan. Di sini implementasi daripada materi yang telah disampaikan dengan case ini adalah yang pertama tentang atau mengenai branding. Nah, branding di sini sangat luas teman-teman. Tentunya Adi di sini harus melakukan dua sesi, maksudnya dua pengimplementasian, baik mengenai branding BEM dan juga baik mengenai branding daripada dirinya sendiri. Dimana apabila branding BEM di sini berarti Adi harus memberikan atau menggambarkan bagaimana sih BEM yang ada di kampus dia atau di kampus Adi tersebut, dan juga bagaimana caranya Adi untuk memberikan kepercayaan atau memberikan suatu kepercayaan agar nantinya Kemenkes bisa menyambut dengan baik, dan juga bisa welcome kepada si Adi ini. Lalu selanjutnya mengenai branding diri. Jadi di sini si Adi harus percaya bahwa bagaimanapun baik dia memiliki sifat extrovert ataupun introvert, di sini dia adalah seorang pemateri atau seorang pembawa berita yang dimana dia pasti bisa untuk menyampaikan apa sih yang dia ingin lakukan di sini begitu. Lalu juga di sini dia tentang branding ini harus menyiapkan seluruh materi atau berkas-berkas baik dari proposal ataupun rundown acara yang akan disampaikan kepada si pemateri atau beliau pemateri yang berada di Kemenkes ini, agar nantinya dia memiliki tujuan jelas dan juga bisa terarah bagaimana cara dia berbicara. Lalu yang kedua mengenai public speaking, di mana public speaking di sini tentunya teman-teman sudah tahu bagaimana sih definisi daripada public speaking, yaitu cara menyampaikan kepada seseorang agar seseorang itu bisa paham dan mengerti tujuan kita berbicara. Lalu di sini tentang public speaking di sini yang telah saya tahu dari webinar tadi mengenai poin penting public speaking, yang pertama adalah tahu apa yang harus disampaikan. Jadi apabila pada case ini si Adi ini harus tahu apabila dia sudah berangkat dan dia akan berbicara seperti apa. Apakah dia akan berbicara tentang acaranya seperti apa, ataupun dia akan berbicara nantinya pematerinya harus seperti ini. Lalu yang ketiga adalah mengikuti isi hatinya. Jadi Adi ingin berbicara seperti apa dan juga dia ingin gaya berbicara seperti apa, itu adalah tujuan atau tugas daripada Adi sendiri ketika dia datang di sana. Lalu yang keempat adalah si Adi ini harus menguasai bahan apa yang akan disampaikan, baik secara materi ataupun baik secara apa yang disampaikan nantinya. Lalu yang ketiga dia harus mengikuti isi hatinya. Jadi apabila ketika beliau ini mengatakan apa, kita harus mengalir seperti itu tapi tetap dalam on point. Kemudian yang keempat adalah menguasai seluruh bahan yang akan disampaikan nantinya. Jadi si Adi ini harus mempunyai tujuan dan juga dia sudah harus paham nih bagaimana acaranya nantinya dan bagaimana persiapan yang sudah disiapkan oleh Adi ini. Lalu selanjutnya yang kelima adalah menyampaikan dengan cara dan gayanya sendiri. Lalu untuk poin yang ketiga adalah membangun citra, di mana membangun citra di sini citra yang kuat di mata publik akan dapat menanamkan pemikiran yang kuat atas dasar produk yang didasari oleh kepercayaan. Maka dari itu citra itu bukan hanya terlihat daripada satu atau dua sisi saja, tapi keseluruhan yang akan disampaikan oleh si Adi pada kisah tersebut. Lalu kemitraan, di mana kemitraan di sini bertujuan membangun pengertian,
dukungan, kepercayaan, dan juga kerjasama yang baik, dan juga saling menguntungkan satu sama lain dan juga tentunya seluruh pihak.